Lapor Mas Wapres. Sahabat pemirsa Perisai Nusantara TV yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah tayangan video di mana dalam tayangan video ini Ibu Irma Suryani yang ini marah besar karena ada dua orang anak Abah, yakni Bang Said Didu dan Mas Angga, yang mencela program yang diluncurkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka terkait program Lapor Mas Wapres. Hal ini membuat Ibu Irma Suryani geram dan marah besar sampai kemudian merujak dua anak Abah yang notabene menghina dan mencela program yang diluncurkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Seperti apa videonya, kita simak secara bersama-sama. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan tradisi ada warga langsung lapor ke ke kepala daerah, ke mana-mana, itu sebenarnya kan tradisi pencitraan memang, Bang. Waduh. Karena pada proses back-end-nya, pada proses penyelesaiannya juga tetap lewat disposisi-disposisi yang bisa diselesaikan sama aplikasi gitu. Jadi itu menurut saya itu adalah praktek ketinggalan zaman lah gitu, dan semoga nggak ditiru sama banyak kepala daerah lainnya. Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf, Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama aja. Apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu Ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Kalau mau nangis, nggak ada masalah. Lanjut. Kita jangan bertengkar. Iya, tapi nggak boleh juga Bapak bilang seperti itu. Bukan, makanya saya. Ya itu hak saya. Mudah-mudahan saya nggak bodoh, gitu ya. Iya, oke. Ya mudah-mudahan Bapak nggak bodoh. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya, Anda gagal total, katot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya, ya kan? Nggak ada hasil. Ada 20.000 saya nggak usah dijawab dulu nanti, jangan kebiasaan ya. Jadi nggak ada hasilnya, kenapa? Ya kan? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP PP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi? Gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu, ya program pusat, kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka, bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini.
ketika saya tanya misalnya program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar, memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Bikin Kalau workshop, Anda suruh tadi ngomong FGD, itu udah bagus. Suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, Prabowo, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun ke pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anak-anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang saya sampaikan yang kedua, Bang Karni. Saya tahu persis kenapa saya sudah ngobrol sama teman-teman di sana bahwa permasalahan-permasalahan yang akan diadukan itu akan di klaster-klaster. Di klaster-klaster. Tadi kan beliau tadi menyampaikan kepada saya, gimana kalau ada janda sama ada ibu-ibu bercerai ngadu. Saya kira nggak gitu juga kali ya. Walaupun kalau ada, itu di klaster-klaster Bang. Ada klaster-klasternya. Udah jauh lebih maju. Udah di klaster-klaster. After itu, apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia lapor sama presiden. Nah, makanya saya bilang, satu komando kata Ara. Tapi kalau satu komando, programnya yang satu komando, bukan gambarnya yang satu. Gitu, bukan gambarnya yang satu, gambarnya harus tetap dua. Tapi Masih programnya satu, perintahnya satu. Program presiden. Ya kan? Karena di dalam program presiden itu ada program wakil presiden juga, sama mereka. Karena membuat program itu bersama-sama. Gitu. Nah, jadi Ara pakai gambar satu. Kenapa? Presiden. Kenapa Bang? Baru Ara Sirait gambar. Iya, menurut saya itu salah. Gambar presiden aja. Ya, menurut saya salah dan sudah saya protes. Nah, sekarang kenapa Gibran turun tangan? Banyak sekali mafia tanah kalau mau tahu. betul Ya, banyak banget. banyak sekali mafia tanah. Om bapaknya aja dikibulin kok sama menterinya. Akhirnya menterinya di reshuffle, dipecat. Iya kan? Itu fakta. Jangankan soal tanah. Kita nih mau ngadu soal bagaimana seseorang yang miskin yang harusnya dapat kartu BPJS tapi nggak dapat kartu BPJS gratis PBI, ya, Pemda nggak ngurus. Pemda bilang itu urusan pusat. Padahal ada mekanismenya. Apa mekanismenya? Gampang. Masyarakat berdiskusi, bermusyawarah, kemudian tentukan siapa yang memang mendapatkan kartu PBI dan siapa yang mandiri, laporkan kemudian kepada dinas sosial di Pemda. Dinas sosial langsung laporkan ke pusat, Dukcapil dan Dinas Sosial Pusat. Kemudian data itu harus dirubah. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Data Dukcapil kita 11 tahun nggak dirubah-rubah, nggak diupdate-update. Orang sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham nggak Anda? Orang udah mati, punya kartu Bang Karni, masih hidup kartunya. Gimana ceritanya? Nah, paham nggak? Nggak paham lah. Makanya saya bilang tadi, ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dijalankan sesuai dengan kontrol sistemnya. Maka tadi Ibu bilang, Mas Biakto bilang bahwa ini DPR ditampar mukanya.
Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu ke dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir, nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah, itu kita buktiin, kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos. Betul. Belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuma pencitraan. Aduh. Coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita. Saya tidak mau nangis ya kan. Untuk bisa membuat bangsa ini ya ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari bisa nggak? Nggak bisa, Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Betul. Tuh. Ada yang multi years, nggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas-prioritas dulu. After itu yang jangka pendek, kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang, baru yang kemudian program-program mercusuar seperti IKN. Itu kan nggak bisa 45 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun dengan APBN loh. Apalagi kita yang ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama, pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu, ya. Jangan kemudian dibilang mundur ke belakang, kayak lagu Syahrini aja, maju mundur, maju mundur. Kayak lagu Syahrini. Biarin mereka maju dulu, kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi, nggak usah dimaki-maki. Cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh omongan lu nggak bener. Ya, lu tak kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Cocok. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju. Kamu tahu nggak transfer daerah yang kamu katakan tadi salah? Berapa banyak provinsi yang mampu yang punya pendapatan daerah yang bisa membiayai daerahnya sendiri? Saya tanya, tahu nggak? Nggak ada ininya sih, nggak ada relasi sebenarnya. Anda nggak tahu, makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau ya gini ya, saya kasih tahu. Jangan cek, nggak perlu cek, Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Emosi Bu Irma ya kan? Saya kasih tahu, ya. Di 34 provinsi yang mampu membiayai dirinya sendiri itu cuma 7 provinsi. Yang lain belum bisa berdiri sendiri. Nah, dari 7 provinsi itu ada 4 provinsi yang menjadi subsidi. Papua, ya, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ya, dan Bali. Dia bisa berdiri sendiri. Kalau yang lain PAD-nya tuh kecil, pendapatan daerahnya nggak mampu membiayai dirinya sendiri untuk bayar biaya kepegawaiannya aja mereka nggak mampu, apalagi untuk biaya pembangunan. Kan transfer daerah tuh ada 2. Betul. Dia belanja pegawai dan belanja pembangunan. DAK dan DAU. Itu nggak bisa mereka lakukan. Makanya saya tadi bilang sama Anda tadi, nggak bisa mereka selesaikan kalau itu ditransfer ke daerah, nggak jalan. Karena duitnya kagak ada. Satu, kan tadi saya udah bilang. Yang kedua, otoritasnya nggak ada. Pemimpin-pemimpin daerah itu sama dengan raja-raja kecil. Ya. Untuk bisa mereka terpilih kembali,
Mereka mengerjakan program-program mereka, bukan program pusat. Kalau ditanya, kenapa mereka nggak lakukan itu? Mereka bilang, itu bukan program kami. Itu jawabannya. Maka kemudian saya bilang, kalau Anda tadi sampaikan bahwa kasih ke daerah-daerah, ya, kemudian kita kontrol dari atas, kan udah pernah Anda lakukan. Oh, maaf, Bu, Sudah tapi pernah dilakukan oleh SBY. Itu konteksnya beda, Bu. Sebentar, belum selesai. Itu sudah dilakukan sama SBY juga. Sekarang zaman digital sudah lebih canggih, ya kan? Tapi Pak Gibran ini minta mereka datang, supaya dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri mana sih yang betul-betul masalah yang harus diselesaikan. Ya. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, jangan bilang mundur ke belakang, ya. Ini langkah besar. Karena kenapa saya bilang langkah besar? Wakil Presiden yang melakukan. Kalau TGUPP yang melakukan, kalau di SBY itu memang ada helpdesk-nya yang melakukan, pasti beda. Karena mereka nggak punya otoritas. Nah, ini ada orang yang punya otoritas, itu loh maksud saya. Ya, tapi sedikit koreksi, Bu. Jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih wakil saya ini anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama penyelesaian laporan. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Di mana saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana yang DAU, itu saya tahu persis. Tapi kan nggak ada hubungannya sama laporan, Bu. Berapa yang namanya? Oh enggak. Jadi berapa? Apakah gini? Berapa yang dibutuhkan daerah hari ini? Tahu nggak pakai apa? Kalau kemarin itu, ya, itu daerah bisa mengajukan seenak-enaknya. Berapa yang dibutuhkan? Mandatory spending 10%, 20%. Sekarang nggak boleh lagi pakai blueprint, ya, pakai peta jalan. Harus jelas, sehingga dana yang digelontorkan ke daerah itu sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh daerah. Nah, kenapa saya tadi bilang ini langkah maju, bukan langkah mundur? Karena di sini ada otoritas yang kemarin nggak ada otoritas. Jadi, Bu, sorry Bu, sebentar Bang Kali klarifikasi sedikit. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak nyelesain laporan, itu berpengaruh sama DAU sama DAK-nya gitu kira-kira ya? Gimana? Kan kalau DAU DAK itu kan alokasi pembangunan yang diusulkan ke Bappenas dan lain-lain lewat Musrembang Nasional dan lain-lain segala macamnya dan lain. Ketika kita hubungkan dengan masalah yang kita bahas sekarang ini laporan Mas Wapres ini. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak menyelesaikan laporannya, maka DAU dan DAK-nya dipotong gitu kira-kira. Sudah berjalan belum sekarang ini? Enggak, makanya kan saya butuh klarifikasi karena tadi kita lagi ngomongin pelaporan, sistem pengawasan dan segala macamnya. Tapi masuknya ke DAU, DAK, transfer daerah, pembangunan dan segala macamnya. Betul. Berarti nanti ketika misalnya laporan yang nggak diselesaikan sama pemerintah daerah, maka itulah bedanya saya bilang Anda nggak ngertinya di situ. Bukan, kita jadi bingung. Ini masalah. Mau ngomongin apa? Yang kita bicarakan masalah bukan dana. Kalau dana pembangunan tidak dilakukan, potong dong. Itu betul. Betul. Kalau itu saya sepakat. Tapi ini kita ngomongin laporan, bukan ngomongin pembangunan. Tadi kan Anda ngomong soal transfer daerah. Bagaimana sih? Ya saya ngomong tadi, Ibu yang ngomong duluan. Loh, kamu yang saya ngomong. bahas itu, Bu. Yang saya bahas adalah ini ada laporan dikerjakan sama pemerintah daerah. Nanti dari by system itu mengontrol itu semua. Anda yang bicara pertama soal transfer daerah kalau tidak dikerjakan tidak bisa. Kan Anda tanya tadi sama saya. Bukan itu ya. Saya nggak ngomongin tentang transfer daerah, dan lain.